Antonio Guterres déclaré persona non grata en Israël. Ce mercredi, l'État hébreu a reproché au secrétaire général de l'ONU de ne pas avoir ouvertement condamné la salve de missiles iraniens lancée la veille sur son territoire et lui a interdit tout séjour. Un peu plus tôt, Antonio Guterres a condamné l'élargissement du conflit au Moyen-Orient, appelant au cessez-le-feu sans plus de précision. Depuis le 7 octobre, les relations entre Israël et les Nations Unies n'ont cessé de se dégrader, Antonio Guterres ayant condamné les violations du droit humanitaire à Gaza, ce qui a entraîné les appels israéliens à sa démission. Baiklah, selamat siang Pak. Saya Dwi Fadilah dengan NIM 4111231135. Di sini saya akan menjelaskan tentang persona non grata dan analisis tentang Antonio Guterres mendeklarasikan persona non grata di negara Israel. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari persona non grata. Persona non grata adalah istilah dalam hukum internasional yang merujuk pada seseorang yang tidak lagi diterima atau diinginkan kehadirannya di suatu negara dalam konteks hubungan diplomatik seperti yang diatur dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations atau FCDR. Seorang diplomat atau anggota staf misi diplomatik dapat dinyatakan sebagai persona non grata oleh negara penerima. Apa arti dari deklarasi persona non grata? Pengertian dari deklarasi persona non grata adalah ketika seorang diplomat dinyatakan persona non grata, artinya negara penerima telah memutuskan bahwa orang tersebut tidak lagi dapat menjalankan tugas diplomatik di negara tersebut. Alasannya bisa beragam, mulai dari dugaan kegiatan yang tidak sesuai dengan status diplomatik hingga tindakan yang mengancam keamanan atau kepentingan negara penerima. Apa yang terjadi setelah seseorang dinyatakan persona non grata? Yang pertama, penarikan. Negara pengirim atau negara asal diplomat biasanya akan menarik kembali diplomat yang bersangkutan. Yang kedua, pemberhentian tugas. Jika diplomat tidak ditarik, maka ia harus menghentikan semua kegiatan diplomatiknya di negara penerima. Yang terakhir, tidak ada kewajiban untuk menjalankan. Negara penerima tidak wajib memberikan alasan yang spesifik atau bukti-bukti atas keputusannya untuk menyatakan seseorang sebagai persona non grata. Tujuan dari mekanisme persona non grata. Yang pertama, menjaga hubungan diplomatik. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga agar hubungan diplomatik antar dua negara tetap berjalan dengan baik. Meskipun terdapat masalah atau perbedaan pendapat. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional. Negara penerima dapat menggunakan mekanisme ini untuk melindungi kepentingan nasionalnya jika merasa terancam oleh aktivitas seorang diplomat. Yang terakhir, menegakkan norma-norma diplomatik. Dengan menyatakan seseorang sebagai persona non grata, negara penerima menegaskan kembali pentingnya menghormati norma-norma dan kebiasaan dalam hubungan diplomatik. Jadi kesimpulan dari pengertian persona non grata, konsep persona non grata merupakan alat penting dalam menjaga hubungan diplomatik yang sehat dan stabil. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat lebih memahami dinamika hubungan internasional dan bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain. Jadi secara lebih singkatnya, pengertian dari persona non grata berarti adalah keputusan suatu negara untuk menolak diplomatik atau pejabat diplomat di negaranya dengan alasan-alasan tertentu dengan tujuan untuk keselamatan negara dan perlindungan bagi masyarakat sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis tentang Antonio Guterres
mendeklarasikan persona non grata di negara Israel. Dalam kasus Israel mendeklarasikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata. Beberapa alasan yang mendasari tindakan tersebut. Yang pertama, perbedaan pendapat yang signifikan. Salah satu alasan utama adalah adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam antara Israel dan PBB, khususnya terkait konflik Israel-Palestina. Israel mungkin merasa bahwa Guterres terlalu condong ke salah satu pihak atau tidak cukup tegas dalam mengutuk tindakan-tindakan tertentu. Yang kedua, tekanan politik domestik. Pemerintah Israel mungkin merasa perlu mengambil tindakan yang tegas untuk menunjukkan sifat keras terhadap PBB sebagai respon terhadap tekanan dari kelompok-kelompok politik di dalam negeri. Yang ketiga, upaya mendapatkan konsensi. Dengan mendeklarasikan Guterres sebagai persona non grata, Israel mungkin berhadap dan memaksa PBB untuk mengubah sikapnya atau memberikan konsensi tertentu dalam negosiasi. Yang terakhir, reaksi terhadap tindakan PBB. Tindakan ini bisa jadi merupakan reaksi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PBB yang dianggap merugikan kepentingan Israel, seperti resolusi yang mengkritik kebijakan Israel atau upaya-upaya PBB untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah. Dalam hal tersebut juga terdapat konsekuensi dari deklarasi persona non grata yang dilakukan oleh negara Israel. Yang pertama, degradasi hubungan diplomatik. Tindakan ini jelas akan merusak hubungan diplomatik antara Israel dan PBB. Hambatan dalam upaya perdamaian. Deklarasi ini dapat menghambat upaya-upaya PBB untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, karena salah satu pihak utama dalam konflik tersebut, yaitu Israel, telah secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap pimpinan tertinggi organisasi tersebut. Dan yang terakhir, reaksi internasional. Tindakan Israel ini mungkin besar dapat mendapat kecaman dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara anggota PBB yang mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Jadi, analisis yang dapat dikatakan dalam pendeklarasian persona non grata oleh negara Israel dapat menimbulkan negatif dan positif. Negatifnya bisa merusak hubungan dengan PBB, dan positifnya itu untuk kepentingan negaranya sendiri. Baiklah, itulah pengertian dari persona non grata dan pendeklarasian dari Antonio Guterres. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.